seperti apa ke depan? Tidak ada jaminan. Maka akhwat, hati-hati. Jangan pilih suami karena pekerjaannya, jangan pilih suami karena karirnya, jangan pilih suami karena gajinya. Pilihlah karena potensi rezekinya gitu. Karena ada orang gajinya kecil sebenarnya rezekinya besar, dan ada orang gajinya besar sepertinya padahal rezekinya kecil. Dari mana itu? Memangnya rezeki itu apa? Ada orang gaji sudah 100 juta per bulan, mau punya suami begitu, tapi itu semua belum tentu rezekinya. Kenapa? Mau makan manis kata dokter, jangan pak, diabetesnya. Mau makan gurih kata dokter, jangan pak, kolesterolnya. Mau makan asin saja kata dokter, jangan pak, hipertensinya. Sebagian dari rezeki Allah itu sudah diambil. Yang begitu-begitu biasanya usia sudah senior, kalau ngomong sama saya ini loh Mas Salim, dulu pengen makan enak itu nggak mampu beli, sekarang mampu beli, nggak boleh sama dokter gitu. Jadi memang jatah rezekinya begitu-begitu. Tabarakar Rahman. Ada orang mengira rizki apa yang bisa dibeli, keliru juga. Ada pengusaha rumah makan di Jogja, omsetnya ratusan juta sampai miliaran per bulan, tapi nggak bisa tidur di kasur. Kalau tidur di kasur punggungnya sakit. Jadi dia mesti tidur di tikar pandan buatan muntilan, spesifik sekali. Kalau nggak itu nggak bisa tidur. Jadi dia diundang oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, macam-macam bikin pelatihan kewirausahaan di Jakarta. Acaranya di ballroom Hotel Bintang 5, dia diinapkan di Presidential Suite. Ketika masuk kamar, buka tas, ngeluarin tiker, gelar tiker di lantai kamar. Tabarakar Rahman. Ada salah satu pemegang saham dan komisarisnya American Airlines, salah satu maskapai yang punya pesawat ratusan unit, beroperasi sangat besar di Amerika. Dia punya pesawat banyak, tapi saya baca majalah The Economist bulan Februari 2014, ketawa ngakak sampai diketawain. Kenapa pak baca majalah ketawa? Lah ini loh, ada orang jadi komisaris perusahaan penerbangan besar, ternyata punya hyperphobia. Hyperphobia itu rasa takut terhadap ketinggian. Seumur hidup komisaris perusahaan pesawat ini tidak pernah naik pesawat. Rezeki itu Allah yang bagi-bagi, nikmatnya luar biasa. Ada seorang ustadz diminta jadi imam masjid sebuah perumahan, ditinggalkan, diberi rumah di pojok perumahan itu, nyempil, kendaraannya sepeda motor yang suaranya ejlek enong ejlek egung. Semua penghuni perumahan itu punya mobil-mobil mewah, dia cuma punya motor. Tapi memang rezeki nggak harus punya, rezeki itu kan make. Maka setiap hari para pemilik mobil di perumahan itu rebutan meminjamkan mobilnya kepada ustadz ini. Ustadz dipakai, Ustadz kalau dipakai antum itu masya Allah rasanya berkahi, tentrem di hati. Pakai ya Ustadz ya. Tetangga sebelah protes, gantian Ustadz, kemarin udah pakai mobilnya yang itu, punya saya juga dong dipakai biar saya kebagian pahala. Tetangga sebelahnya lagi protes, dijadwal Ustadz biar semuanya kebagian pahalanya. Para pemilik mobil itu pergi ke kantor naik sepeda sesuai anjuran dokter. Allah itu bagi rizki. Tabarakar Rahman, maha kaya dia dan maha kuasa. Maka yang namanya makanan paling lezat, paling enak, bisa dibeli karena dia paling mahal. Anda kalau mau makan racikannya Chef Dudonyong, Chef Michelin bintang 5 yang ada di Paris, restorannya, booking 2 bulan sebelumnya bayar 200 juta. Tetapi nikmatnya makan Allah yang bagi-bagi. Kadang-kadang yang makan di Michelin bintang 5 itu kalah nikmat dengan seorang bapak di Gunung Kidul, mencangkul jam 8 sampai jam 11. Jam 11 istrinya datang bawa tenggok di gendongan, isinya teh panas, sepet, legi, kuentel, ditambah nasi ketan ditaburi parutan kelapa yang sangat nikmat. Siang itu disajikan oleh istrinya sambil disuapkan dengan tersenyum dan giginya sudah ompong. Yang namanya kasur paling empuk, hotel paling mahal, kamalnya bisa dibayar. Yang namanya Burj Al Arab di Dubai itu memproklamasikan diri sebagai satu-satunya di dunia hotel bintang 7. Kalau di Indonesia banyak
puyer obat sakit kepala. Di sana satu-satunya bintang 7, kamar termahalnya 350 juta semalam. Tidur di situ artis Hollywood rebutan, bisa dibayar. Tapi nikmatnya tidur Allah yang bagi, bukan kita yang beli. Kadang-kadang anak pemulung di gerobak bapaknya dialasin kardus, dikasih koran, bantalan beras, nikmat sekali tidurnya sampai susah dibangunin. Allahu Akbar. Sudah paham akhwat? Potensi rezeki dengan gaji beda ya? Beda. Tapi istikharah lah. Jadi keadaan yang tiba-tiba jatuh tadi, kalau tidak didoakan dengan keberkahan, berbahaya. Mas, aku dulu kawin bukan sama, saya takjub sekali. Ada teman di Australia itu, seorang engineer di Halliburton, kena PHK dari seorang engineer yang sudah bagus sekali karirnya. Sekarang karena dia seorang yang dipuji sama teman-temannya, laki-laki dia, pria sejati, nggak mau nganggur meskipun tabungannya banyak. Dia bekerja. Kerja jadi apa? Pencatat meteran listrik keliling. Itu kalau istrinya komplain, mas, aku kawin sama engineer mas, bukan sama tukang nyatet meteran listrik. Tetapi apa yang dikatakan istrinya, Masya Allah, ini karena doa keberkahan. Yang dikatakan istrinya, Masya Allah, saat dulu suami itu karena alasan capek bekerja, kadang-kadang dibangunin qiyamul lail susah. Sekarang dia bangun duluan daripada saya. Masya Allah, kata suaminya, dulu saya nggak bisa ngantar anak sekolah, nggak mungkin sempet. Sekarang bisa mendampingi mereka, melepas mereka, dicium tangannya oleh mereka di gerbang sekolah. Nikmat sekali. Ini karena apa? Doa berkah. Wa jama'a bainakuma fi khair. Yang kita harapkan adalah kita dihimpun oleh Allah di dalam kebaikan. Al khair fid dunya yakni at-ta'at. Kebaikan di dunia itu adalah ketaatan. Kita dihimpunkan di dalam ketaatan di dunia. Aku dan kau dihimpunkan menjadi kita dalam ketaatan di dunia. Dan kebaikan di itu adalah surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika aku dan kau menjadi kita, hal pertama yang harus menjadi carian, buruan di dalam rumah tangga kita adalah keberkahan. Jadi jangan salah, menikah bukan untuk bahagia. Menikah itu untuk keberkahan kita, dunia dan akhirat. Biar bahagia itu sekedar jadi makmum. Makmum mah ngikut kemana saja. Bagaimanapun gerakannya, tetap bahagia. Berdiri bahagia, rukuk juga bahagia, i'tidal bahagia, sujud jengking juga bahagia. Itu karena bahagia menjadi makmum.